Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah tahan tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini di pertemuan keempat insyaallah di mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data, kita masih diberi nikmat, terutama saya sendiri nikmat untuk membuat materi ini, dan juga kalian rekan-rekan mahasiswa juga dapat memahami apa yang akan saya sampaikan di materi pertemuan keempat ini. Dan tak lupa salawat teriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, di pertemuan keempat ini saya akan coba membahas kelas IP ya. Jadi saya akan coba membahas kelas IP ya, atau kalau kemarin saya membahas tentang IP address ya, sama masih ada kaitannya dengan di slide saya sebelumnya juga itu ada pembahasan sekilas tentang kelas IP ya. Ya, karena sesuai dengan pertemuan di awal ya, di RPS yang saya sampaikan di awal itu pertemuan keempat kita membahas tentang kelas IP address. Nah, apa itu kelas IP ya? Jadi pada awal mulanya desain IP address ya, IP address dibagi dalam beberapa kelas. Nah, kelas IP dibedakan berdasarkan jumlah bit network ID. Masing-masing kelas memiliki jumlah network yang berbeda dan jumlah host yang tiap network yang berbeda pula. Nah, pembagian IP address berdasarkan kelas ini sudah mulai ditinggalkan, digantikan dengan namanya sistem CIDR atau kepanjangan dari kelas interdomain routing ya. Akan tetapi ada baiknya kita coba lihat sejarah kelas IP address ini. Ya. Nah, ini di slide saya ada tabel kelas ya. Jadi ada 5 kelas IP ya. Nah, jadi di kolom ini ada kelas, ada rank IP address, ada jumlah host, ada jumlah network ya. Yang pertama itu ada kelas A ya. Kelas A ini kalau kita lihat jadi 0.0 ya. Kalau titik ini bisa saya sebutkan dengan oktet ya. Di oktet pertama 0.0.0. Jadi ada 4 oktet ya. 4 nolnya ada 4 ya. Jadi itu 4 oktet ya. Oktet 1 0, oktet kedua 0, oktet 3 0, oktet keempat 0. Sampai dengan di oktet pertama yaitu 127 itu oktet pertama ya. Jadi oktet kedua 255, oktet ketiga 255, oktet keempat 255. Jadi ringnya ya 0, oktet 1 2 3 4 sampai 127 dan oktet 2 3 4 255. Dan jumlah hostnya adalah sekitar 16.777.216 untuk jumlah host di kelas A. Untuk jumlah network itu 128 ya. Karena bisa diartikan 127 ini ya. 127 ini ya, 255 itu karena 255 itu sebenarnya nggak ada ya. Ya, jadi itu dianggap 256 atau sebenarnya ranknya 0 sampai 128 ya. Kalau kita nanti belajar di perhitungan subnet ya. Jadi subnetting nanti kita akan pelajari materi pertemuan ke-7 kalau nggak salah itu tentang subnetting ya. Nah, tentu kita harus paham dulu tentang kelas IP. Baik, kemudian di kelas B itu ranknya ya sesudah kelas jumlah tadi, jumlah network ada 128, berarti jumlah di oktet pertama 128 oktet ya 0.0.0 di oktet 2, 3 dan 4 sampai dengan rank 191 di oktet pertama sampai di oktet 2, 3, 4 255 255 255. Jadi setiap oktet itu enggak akan lebih dari angka 255 ya. Jadi oktet 2, 3, 4 ya. Tapi dibatasi di oktet di kelas B, di oktet pertamanya 191. Maka dia dinamakan dengan kelas B. Untuk jumlah host ya, di kelas B itu 1.048.576
Nah, untuk jumlah network dia lebih banyak lagi ya. Karena jumlah di oktet pertama dia lebih banyak ya. Jadi jumlah networknya itu 16.384. Oke ya, itu dari kelas A dan B. Nah, selanjutnya itu kelas C ya. Nah, kelas C ini di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan, biasanya orang menggunakan IP ini paling banyak menggunakan kelas C ya. Itu terlihat dari oktet pertamanya ya, itu 192 ya, di oktet keduanya 0, 30, oktet keempat 0 sampai dengan 223 di oktet pertama. Selanjutnya oktet 234 255 ya. Nah, kemudian untuk jumlah host itu 65.536 ya. Nah, jumlah networknya yang banyak ya, 2.097.152 ya, berdasarkan tabel ini. Nah, ini saya ambil referensinya itu dari Microtik.id ya, jadi artikel Microtik.id, nanti bisa kalian buka. Kemudian untuk kelas D ya. Nah, kelas D ini dimulai rank IP di oktet pertamanya itu 224 sampai di 239 di oktet pertama ya. Oktet 234-nya 0 semua. Di oktet selanjutnya itu 255 255 255. Nah, jumlah host di sini tidak didefinisikan ya, karena jarang ya. Termasuk jarang orang menggunakan kelas D ya, termasuk jumlah network juga tidak didefinisikan. Untuk kelas E ya, sama 240 000 di oktet 234 sampai 255 ya di ranknya oktet 1 234. Juga sama jumlah host dan jumlah network itu tidak didefinisikan ya. Nanti saya tunjukkan di desktop di komputer kalian ya, cara melihat atau cara menginput IP address berdasarkan kelas ya, berdasarkan kelas dari IP address tersebut. Oke, kita lanjut di kelas A ya. Nah, IP address kelas A biasa digunakan untuk jaringan dengan skala besar ya. Saya sudah pernah menjelaskan ya. Jadi kalau untuk jaringan skala besar yaitu menggunakan kelas A ya. Bit pertama di dalam IP address kelas A selalu diset dengan nilai 0 ya. Bit kedua sampai bit ke-8 merupakan sebuah network identifier ya, atau 24 bit sisanya atau 3 oktet terakhir. Mempresentasikan host identifier dengan jumlah host identifikasi ya, atau identifiernya sampai 24 bit. Artinya kelas A memiliki 16.777.214 host ya. Nah, ini ya. Ini saya lihat tabel ya. Oktet 1 ya, 2 3 4 ya. Jadi di oktet 1 itu karena dia 8 bit ya. Ya, bit 2 sampai 8. Nah, untuk network ID ya, untuk network ID karena ranknya 0 itu sampai bit 8 ya. Bit 8 itu kalau di bilangan biner ya. Kalau kita menkonversi bilangan angka 255 itu bilangan binernya 1 sampai 8 kali ya. Karena bilangan biner itu terdiri dari 0 dan 1 ya, cuma 2 angka, 0 dan 1 bilangan biner. Jadi komputer itu mendefinisikan bilangan desimal itu berdasarkan bilangan biner ya, desimal itu ya. Jadi kalau kita lihat di IP itu orang mendefinisikan dia dengan bilangan desimal ya. Kalau komputer membacanya dengan bilangan biner. Nah, itu ya. Jadi itu jumlah host ID-nya ada 24 bit ya. 24 bit itu 8 kali 3 ya, karena setiap oktet itu 888. Atau total dari 4 oktet itu 8, itu 32 bit. Nah, di host ID di kelas A itu ada 3 oktet ya, dikali 8 bit ya, jadi totalnya host ID 24 bit. Sedangkan ID di kelas A itu 8 bit ya. Oke, next. Untuk kelas B biasanya digunakan jaringan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar. Nah, 2 bit pertama di dalam oktet pertama alamat IP kelas B biasanya berupa bilangan biner ya, 10 ya. 14 bit berikutnya merupakan network identifier, sisanya 16 bit mempresentasikan host identifier. IP address kelas B memiliki 65.534 host ya. Nah ya. Nah, jadi kalau 2 oktet separuh oktet
karena ada 4 oktet separuh-separuh itu menyatakan kelas B ya. Cuman bisa dilihat di rank IP pertamanya di oktet pertama. Ya, nanti akan coba saya praktekkan ya. Nah, itu ya. Jadi 0 sampai 8 bahkan sampai 16 bit ya. Ya, untuk ini di tabelnya, untuk new ID-nya 16 bit, 3 sampai 16 bit. Sedangkan untuk host ID-nya adalah 16 bit. Itu untuk kelas B. Oke, next. Nah, untuk kelas C ya. Nah, kelas C ini ya kita harus paham di kelas C karena ini paling banyak digunakan. Kelas C digunakan untuk jaringan berskala kecil. Nah, 3 bit pertama bernilai biner 110 ya, kemudian 21 bit selanjutnya merupakan neo identifier dan 8 bit sisanya mempresentasikan host identifier. Dengan begitu, IP address kelas C memiliki 254 host untuk setiap networknya. Ya. Jadi dia ada 24 untuk nano ID ya, 4 sampai 24 bit untuk nano ID. Sedangkan host ID-nya hanya 8 bit ya kelas C. Jadi 3 oktet pertama itu ya biasanya kalau kita pernah ping ya gunakan atau kita pakai IP public ya. Jadi kalau kita buka di CMD kita ketik ketika kita sedang online, ketika kita ketik ping www.google.com ya, itu akan muncul ya. Akan muncul berapa IP publiknya Google ya. Atau kalau kita sedang koneksi menggunakan kabel ya, berapa IP dinamis ya yang kita dikasihkan dari hotspot tersebut ya. Itu kelas C. Oke, untuk kelas D. Nah, kelas D ini merupakan alokasi IP address yang disediakan hanya untuk alamat-alamat IP multicast ya. Ya. Nah, ini makanya susah didefinisikan untuk kelas D ya karena memang jarang dipakai ya. Bisa lihat di tabel ini ya. Jadi multicast group itu sampai 24 bit ya, hampir seluruh oktet itu ya itu diinikan di kelas D. Sama juga dengan kelas C. Nah, kelas E maksud saya. Kelas E ini merupakan IP alamat yang bersifat eksperimental atau percobaan dan dicadangkan untuk digunakan pada masa depan ya. Karena di IP kelas D dan E ini ya, termasuk yang E ini untuk eksperimental address ID ya, untuk percobaan. Jadi lagi dikembangkan ya. Termasuk IP address version 6 ya, karena kita lebih familiarnya dengan yang IP 4 ya. IP 6 ini memang jarang dipakai ya. Jadi kita hanya sebatas di IP kelas ABC yang paling banyak dipakai. Kalau kelas D ya tadi sudah disebutkan, kelas E ini untuk experimental address ID. Ya, 5 sampai 32 bit ya. Karena belum melebihi 32 bit. Ya, nggak tahu kalau untuk kedepannya nanti. Ya. Oke ya, ini penjelasan saya di ini ya untuk kelas ya. Jadi kalau untuk praktikumnya ya kalian bisa lihat di sini saya menggunakan Windows 10 ya. Bisa lewat kontrol panel ya, bisa lewat start, ketik kontrol panel ya. Bisa lewat kontrol panel. Ya, kita buka kategorinya, kita ganti small icon ya, kita buka network and sharing center. Ya, nah di sini kita bisa cek adapter, klik. Nah, ini kita pakai Ethernet atau WiFi ya. Ethernet bisa kita klik properties ya. Nah, ini kita pilih protokol version 4 ya, TCP/IP version 4 atau yang 6 nih, tapi 6 ini jarang dipakai. Kita pakai yang version 4. Bisa klik ini, kemudian kita pilih properties. Nah, ini. Contoh, kalau saya buat IP kelas ini A. Ya, 10 0 0 0, saya klik tab, di bawahnya otomatis 255 oktetnya 0 semua. Ya. Subnet masknya dia otomatis ya ketika saya ketik tab. Nah, sebaliknya ya. Kalau saya hapus ini untuk kelas B ya, saya buat 128 ya. 29 misalnya. Saya 000 saya ketik tab. Ya, otomatis 2 oktet ini 255. Ini kelas B. Ya. Saya coba lagi untuk kelas C.
Nah, kelas C ini mungkin tidak asing ya, oktet pertamanya 192 ya. Nah, kalau saya ketik tab, dia langsung otomatis 3 oktet, 255-nya 3 oktet. Oh, saya hapus dulu ya. Ya. Otomatis 192 saya ketik, nah ya, 3 oktet. Nah, ini contohnya ya. IP kelasnya ini menggunakan IP kelas A, B, C. Ya. Nah, kalau yang D belum ya. DE itu karena dia memang tersendiri ya. Susah untuk mendefinisikan ya. Nah, ini untuk IP kelas A, B, C. Ya, jadi kalau saya rasa ya harus paham ya tentang IP address ya. Oke, selain di sini bisa juga untuk cepat ya. Untuk cepat kalian bisa buka dari sini. Ya, simbol WiFi ini network setting ya, buka Ethernet ya, cek adapter ya, kemudian Ethernet ya, kalau Ethernet ini kalau media kita menggunakan kabel, properties ya. Oke, nah ini sama kayak tadi ya. Kalau dia IP-nya kita inputkan ya, ini namanya IP-nya static. Kalau IP-nya kita otomatis ya, ini berarti IP-nya dinamis. Ya, sesuai koneksi yang kita pakai ya. Kalau kita menggunakan hotspot itu biasanya kita menggunakan IP yang dinamis, dynamic IP. Kalau kita menginputkan itu IP static ya. Kita ditentukan ya. Oke. Saya rasa penjelasan saya tentang kelas IP ya, saya rasa jelas ya. Nanti bisa kalian buka juga banyak di internet ya, di Mikrotik.id ya, itu juga ada di artikelnya. Atau kamu klik di Google tentang kelas IP, atau di Wikipedia juga ada ya. Banyak ini, nanti bisa kalian isi di kolom komentar untuk bertanya yang kurang paham ya. Untuk materi ini ya, silakan, atau di grup WA nanti bisa disampaikan apa yang menurut Anda kurang paham untuk kelas IP kelas A, B, C, dan D, dan E. Mungkin sekian dulu dari saya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Selalu jaga di rumah, jangan lupa pakai masker.